Arsenal akan kembali bersaing ketat dengan Manchester City di final Community Shield. Laga final ini sekaligus menjadi ajang balas dendam The Gunners yang di musim lalu gagal juara karena tertikung oleh Manchester City. Di laga ini juga Arsenal sedikit lebih diunggulkan dengan hadirnya pemain-pemain baru. Cetak Gol coba merangkum preview Community Shield Arsenal versus Manchester City sebagai berikut. Ajang balas dendam Arsenal. Arsenal tampil mengejutkan di musim 2022-2023 kemarin. Di musim tersebut, skuad The Gunners bersaing ketat dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara Premier League. Namun sayangnya menjelang berakhirnya musim, performa Arsenal mengalami pemerosotan. Pada akhirnya, skuad meriam London dipastikan gagal juara setelah tertikung oleh Manchester City. Mikel Arteta pun mengungkapkan jika perasaannya hancur melihat Arsenal gagal juara. Meskipun begitu, dia tetap menerima dan mengucapkan selamat kepada The Citizen. Setelah gagal juara, Arteta langsung menyampaikan targetnya di musim depan. Mantan asisten Pep Guardiola itu menginginkan The Gunners bisa memborong banyak gelar di musim depan. Keinginan tersebut didukung oleh mantan pelatih mereka yakni Arsene Wenger. Wenger sangat yakin jika Arteta bisa membawa Arsenal meraih berbagai kesuksesan di musim depan. Hanya saja The Gunners sudah dihadapkan dengan ujian yang berat. Pasalnya mereka kembali bersaing dengan Manchester City untuk bisa memperebutkan gelar juara Community Shield. Kedua kesebelasan akan bertemu di partai final pada tanggal 6 Agustus nanti. Laga final ini sekaligus menjadi kesempatan besar Mikel Arteta untuk membalaskan dendamnya. Apalagi para penggemar memberikan tuntutan besar kepada Mikel Arteta. Mereka meminta Arteta untuk bisa mengalahkan Manchester City dan membawa gelar juara ke Emirates. Rekor pertemuan. Sayangnya keinginan para penggemar mengalami kendala yang cukup besar. Secara rekor pertemuan, Arsenal punya catatan buruk saat berhadapan dengan Manchester City. Di musim lalu saja, skuad The Gunners selalu gagal meraih kemenangan dalam 3 pertemuan. Dari 3 pertemuannya, Arsenal selalu tumbang dengan keunggulan telak. Pertama, saat dikalahkan oleh Manchester City di 2 pertandingan Premier League dengan skor 1-3 dan 4-1. Berikutnya, The Gunners juga sempat takluk di putaran keempat FA Cup dengan skor 1-0. Meskipun begitu, Arteta nggak perlu berkecil hati dengan catatan buruknya di musim lalu. Secara head-to-head, kedua tim saling mengalahkan dalam pertemuannya di 58 pertandingan. Keduanya sama-sama mengemas 25 kemenangan di mana 8 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang. Apalagi Arsenal pernah mempermalukan Manchester City di semifinal FA Cup. Di musim 2019-2020, The Citizen berhasil takluk setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak brace. Pada akhirnya Arsenal berhasil mengangkat gelar setelah mengalahkan Chelsea 1-2. Berikutnya, Arsenal juga punya catatan apik saat bertemu dengan Manchester City. Hal tersebut terjadi pada musim 2014-2015 saat keduanya bertemu di partai final Community Shield. Arsenal yang masih dipimpin oleh Mikel Arteta berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 3-0. 3 gol Arsenal dicetak lewat Santi Cazorla, Aaron Ramsey, dan juga Olivier Giroud. Kekuatan skuad. Ketatnya rekor pertemuan membuat pertandingan ini diprediksi berjalan dengan sengit. Sayangnya skuad The Citizen sedikit dirugikan menjelang partai final. Pasalnya skuad asuhan Pep Guardiola banyak ditinggal oleh banyak pemain intinya. Mulai dari Riyad Mahrez hingga sang kapten Ilkay Gundogan yang hengkang ke Barcelona. Gundogan sendiri mengaku ingin membela Barcelona yang menjadi klub impiannya sejak dulu. Apalagi dia sudah meraih banyak kesuksesan bersama The Citizen. Sementara Riyad Mahrez baru saja hijrah ke Al Ahly dengan mahar 30 juta euro. Beruntung anak asuh Guardiola sudah mengamankan Mateo Kovacic sebagai pengganti Gundogan. Pemain asal Kroasia ini siap memberikan performa terbaiknya bersama Manchester City di musim depan. Di sisi lain, Arsenal juga lebih diuntungkan untuk memenangkan pertandingan. Skuad The Gunners banyak mendatangkan pemain anyar seperti Declan Rice, Kai Havertz, dan juga Jurrien Timber. Dengan bermaterikan pemain beken, Arteta mengaku siap untuk menjalani musim baru. Apalagi dia berhasrat bisa mengeluarkan potensi Havertz yang bermain dengan kurang meyakinkan. Arteta menilai jika Kai Havertz sangat berguna di lini serang meriam London. Pelatih berusia 41 tahun itu yakin dengan kemampuan Kai Havertz yang bisa menularkan mental juara kepada pemain muda.
Selain itu, Arsenal juga punya lini tengah yang cukup stabil. Hal itu disebabkan dengan hadirnya Declan Rice yang baru saja diboyong seharga 116 juta euro. David Moyes menyebut Declan Rice akan langsung tampil nyetel dengan permainan Arteta. Bahkan David Moyes yakin jika Arsenal bisa menjuarai Premier League dengan beberapa rekrutan barunya. The Gunners saat ini punya nilai pasar sebesar 1,21 miliar euro. Itu artinya mereka berhasil menyalip Manchester City yang berada di peringkat kedua dengan nilai pasar 1,16 miliar euro. Pemain kunci. Pertandingan kali ini akan menjadi duel sengit beberapa pemain-pemain kunci. Di skuad The Gunners sendiri mereka mengandalkan Martin Odegaard yang menjadi poros serangan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain asal Norwegia ini sukses melesakkan 15 gol dan 8 assist. Mikel Arteta pun mengakui jika Odegaard punya peran yang cukup vital di Arsenal. Arteta menyebut pemain 24 tahun ini punya kecerdasan di atas rata-rata dalam menciptakan peluang gol. Berikutnya, Manchester City juga punya bomber mematikan yakni Erling Haaland. Rekan senegara dari Odegaard ini sangat sukses di musim perdananya bersama The Citizen. Di musim lalu saja Haaland berhasil menorehkan 52 gol dari 53 pertandingan di semua kompetisi. Jumlah gol ini membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim di kompetisi Eropa. Gak cuma itu, Haaland juga mencatatkan berbagai rekor apik di Premier League. Dia melesakkan 36 gol dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Andy Cole dan juga Alan Shearer. Penampilan apiknya mendapatkan pujian dari legenda Liverpool Robbie Fowler. Fowler mengatakan sangat sulit menghentikan pergerakan mantan bomber Borussia Dortmund tersebut. Bahkan dia menyinggung keputusan Liverpool yang menggait Darwin Núñez. Fowler menyebut jika Jurgen Klopp seharusnya menggait Haaland ketimbang Darwin Núñez. Prediksi formasi. Arsenal diprediksi tetap menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3. Mikel Arteta nantinya akan menduetkan Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba di jantung pertahanan The Gunners. Ketangguhan keduanya sudah terbukti di kompetisi Premier League musim lalu. Saat itu Arsenal menjadi salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit. Berikutnya di posisi bek sayap, Arteta bisa menempatkan Jurrien Timber dan juga Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu sendiri sudah pulih dari cedera panjangnya pada musim lalu. Kemudian di lini tengah, Meriam London juga punya trio gelandang berkualitas yang berisikan Martin Odegaard, Kai Havertz dan juga Declan Rice. Declan Rice akan diinstruksikan sebagai gelandang jangkar. Artinya dia dituntut untuk bisa menguasai duel lini tengah di skuad The Gunners. Sedangkan Martin Odegaard masih menjadi poros serangan di lini tengah Arsenal. Untuk penyerang, Arteta tentunya nggak ragu untuk memasang Gabriel Jesus, Bukayo Saka dan Leandro Trossard. Apalagi trio tersebut sudah teruji di laga uji coba menghadapi Barcelona. Di laga itu Trossard melesakkan brace dan Saka sukses menyumbangkan 1 gol. Menurut Huskor, formasi yang digunakan Mikel Arteta bakal mengandalkan serangan dari kedua sayap. Khususnya dari sisi Saka yang mencatatkan 39% opsi penyerangan di musim lalu. Sedangkan Manchester City diprediksi bakal tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1. Dalam taktik ini pertahanan akan ditempati oleh Ruben Dias, Manuel Akanji, dan Nathan Ake. Gelandang bertahan nantinya akan dipercayakan kepada John Stones dan juga Rodri. Sementara untuk mendukung lini serang ada 4 pemain yang ditempatkan sebagai poros serangan. Mulai dari Kevin De Bruyne dan juga Mateo Kovacic yang mengisi gelandang serang. Sementara kedua sisi sayap bakal ditempati oleh Bernardo Silva dan Jack Grealish. Nantinya mereka akan mensupport Erling Haaland yang menjadi finisher di ujung tombak. Taktik ini sangat bergantung pada visi permainan yang dimiliki oleh Kovacic dan Kevin De Bruyne. Itulah ulasan preview dan prediksi final Community Shield yang mempertemukan Arsenal dan Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang akan mencuri start untuk meraih gelar di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.